Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada, salam sehat untuk kita semuanya. Kita kali ini kembali lagi di program Jaksa Menyapa. Dan kami berdua saat ini sedang berada di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur. Dan kali ini kita juga mengangkat dengan tema sinergitas bidang perdata dan tata usaha negara bersama dengan bidang pembinaan ya dalam PNBP. Bersama saya Rian Gumai. Dan juga saya Amal Zafira. Kita langsung saja pemirsa berkenalan dengan dua narasumber kita untuk hari ini. Ada Bapak Ali Masyuri SH dan juga Ibu Eka Gustina SH. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Pastinya dari wajahnya juga pasti harus semangat ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan juga ini pemirsa Pak Ali ini selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara dan juga ada Ibu Eka Gustina ini sebagai Kasubag Pembinaan. Nah kita bertanya langsung kepada Pak Ali ini Pak. Silakan. Pak Ali, apa sih tugas pokok wewenang dan sebagai Kasih Datun kita bisa bilang? Kalau tugas dan wewenang Kasih Datun, Datun Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal bantuan hukum, pelayanan hukum, ataupun mendampingi dalam hal negara ataupun badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik daerah dalam hal terkait dengan adanya permasalahan hukum di negara ini. Baik, bisa disebut juga Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara. Benar, kita sapaan akrabnya ya, Rian, seperti itu. Nah, kalau kita ke Bu Eka Gustina, Bu, apa sih Bu tugas fungsi dari Kasubag PIN sendiri? Kalau tugas dan fungsi dari Kasubag PIN itu sendiri, Mbak, yaitu melakukan perencanaan terhadap anggaran, melakukan pelaksanaan terhadap pegawai, contohnya seperti kenaikan pangkat, terus kita membuat labul dan membina pegawai yang berada di Kejaksaan Negeri Oku Timur. Jadi lebih ke internal ya, iya, internal. Ya, bidang pembinaan. Nah, kalau untuk Pak Ali sendiri di bidang perdata dan tata usaha negara sendiri, fungsinya untuk penegakan hukum tadi salah satunya sebagai atau yang disebut lainnya pengacara negara ya. Betul. Itu seperti apa Pak maksudnya? Dalam hal sebagai di bidang datun dalam hal pengacara negara ya kan, misalkan dalam hal litigasi ataupun non litigasi ya kan, pengacara negara ya kan bertindak ya kan sebagai negara dalam hal ya kan mendapatkan kuasa khusus ya kan dari pemerintah, entah itu dari BUMN ataupun BUMD ataupun pemerintah daerah lainnya ya kan, untuk mewakili ya kan di depan persidangan ataupun di luar persidangan dalam hal adanya kerugian negara ataupun untuk memulihkan keuangan negara di situ. Jadi litigasi itu adalah dalam upaya peradilan begitu ya, non litigasi. Betul, di luar upaya di peradilan. luar peradilan. Kalau kita bedah dari di luar upaya peradilan Pak yang pernah dilakukan oleh Datun sendiri seperti apa? Nah, kalau untuk yang di luar peradilan ya kan, misalkan dari adanya suatu temuan ya kan atau kerugian negara ya kan yang ada di pihak ketiga ya kan terkait dengan kegiatan suatu pembangunan ya kan, akan tapi setelah dilakukan ya kan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK sendiri ya kan, itu ditemukannya suatu kerugian negara ya kan, ataupun bahasa mereka yang lebih akrab itu kelebihan bayar. Dari bidang datun sendiri itu ya kan menerima ya kan suatu data dari pihak yang mengajukan. Nah, selanjutnya kami membuat suatu kuasa khusus ya kan, kami menerima kuasa khusus ya kan, dan dengan cara ya kan non litigasi ataupun negosiasi ya kan dari pihak ketiga kita panggil ya kan. Nah, terhadap temuan tersebut ya kan mereka untuk mengembalikan ya kan, mengembalikan kepada daerah ataupun negara tersebut ya kan? Nah, yang diterima oleh kami di situ. Dan selanjutnya dengan adanya bidang pembinaan di sini ya kan, setelah ibaratnya kerugian negara kami terima, kami serahkan kepada bidang pembinaan di situ untuk diserahkan kepada disetorkan kepada kas negara. Non litigasi untuk pemulihan salah satunya ya. Betul. PNBP yang disetorkan kepada bidang pembinaan. Dan
Dari Bu Eka sendiri bagaimana Bu setelah dari bidang datun menyetorkan ke bidang pembinaan? Setelah bidang datun menyetorkan bidang pembinaan yang diterima langsung oleh bendahara penerimaan, Mbak. Setelah diterima oleh bendahara penerimaan, kita langsung setorkan ke bank. Oke. Karena untuk penyetoran kita 1 kali 24 jam harus sudah diterima sama bank. Oke, langsung disetorkan seperti langsung. itu ya. Baik, dari Bapak Ali sendiri kan pasti tidak bergerak sendirian ya Pak ya Betul. sebagai pengacara negara. Ada berapa personil Pak kita di bidang datun Kalau sendiri? untuk di bidang datun sendiri ya kan, di Kejaksaan Negeri Oku Timur ini kalau yang untuk jaksanya bisa menjadi jaksa pengacara negara semua. Bisa betul. Akan Seluruh, Pak, tetapi seluruh akan tetapi dari seksi datun ya kan mengusulkan kepada pimpinan ya kan untuk mengeluarkan sprint, kami usul ya kan untuk ditunjuk sebagai jaksa pengacara negara. Jadi yang ada dalam sprint itu yang bertugas di situ. Itu bisa dikatakan fungsional juga? Fungsional semua Baik. di situ. Ya kan. Kalau Jadi, untuk dari bidang BIN sendiri Bu, ada berapa personil kita Bu di bidang? Kalau untuk pegawainya itu ada 5, Mbak. Di bawah pembinaan itu ada kaur kepegawaian dan keuangan. Yang kedua itu kaur perlengkapan dan daskrimti. Terus yang ketiga itu tadi digabung ya Mbak, tapi kaur kepegawaian itu dan tata usaha digabung sekarang dengan kaur keuangan dan penerimaan negara bukan pajak. Jadi kalau untuk kaurnya ada 2, ditambah lagi 1 bendahara, 1 bendahara pengeluaran dan 1 bendahara penerimaan. Ada 5 ya Mbak? Ada 5. Oke. Personilnya di sini sangat memadai ya Ya. untuk melakukan kegiatan yang fungsi ada di Kejaksaan Oku Timur sendiri. Betul. Kalau Pak Ali nih Pak Ali, tadi kan non litigasi ya. Kalau Betul. litigasi mungkin yang sudah berjalan atau yang pernah dilakukan baik dari pemerintah maupun BUMN yang meminta bantuan dari JPN seperti apa nih? Nah, kalau yang litigasi sendiri, semisal dari pihak dari ketiga misalkan ya kan, ataupun adanya suatu kerugian negara yang mereka tidak bisa bayar ya kan. Ya. Nah, dengan hal tersebut kita ajukan dengan dasar kuasa khusus tersebut kita ajukan ke pengadilan untuk ya kan mencari asetnya atau ya kan untuk memenuhi kerugian negara tersebut di situ. Jadi pihak ketiga ya kan yang kita gugat di situ ataupun yang pernah terjadi. Kalau untuk di Oku Timur sendiri saya kurang paham, akan tapi yang untuk di mungkin di Kesatuan Indonesia ini ya kan yang terkait dengan adanya sengketa pilkada di situ. Nah, itu dari kejaksaan sendiri misalkan Bawaslu nih yang digugat ya kan. Nah, kami sebagai kuasanya ya kan dapat mendampingi Bawaslu untuk ya kan dalam hal bertindak di dalam persidangan. Oke, bukan hanya persoalan pidana ya, Bukan perdata juga masuk. Perdata gitu ya? juga harus seperti itu. Tapi kalau untuk nominal Pak dari Oku Timur sendiri, pemeliharaan ataupun juga penyelamatan negara yang sudah diselamatkan itu berapa nominalnya? Kalau untuk sampai sekarang ini ya kan sampai periode Januari nih sampai Juni ya kan itu sekitar ya kan untuk pemulihannya nih ya kan kerugian negara itu sudah sekitar 192 juta lebih. 192 juta. Ya, Oke. di situ. Kalau pemeliharaan ada Kalau untuk pemeliharaan kami masih nihil. Masih nihil belum ada. sampai Baik. saat ini di situ. Itu dia. Sudah cukup juga ya di situ Pak ya, posisinya untuk apa? Dan kami akan terus ya kan terus Karena ada terus target di situ. Kejar target kami ya kan. Tapi kalau untuk bisa MOU sebanyak-banyaknya. Baik. Untuk MOU sendiri dari kalau- dinas-dinas mungkin? Kalau untuk MOU sendiri kami sampai saat ini sudah ada 5 MOU dengan dinas terkait. Ya kan? Di Dinas situ mana ada- saja Pak itu? Ada PLN, ya kan, ada BPN, ya kan, ada BP2RD di situ. Ya. Jadi sebanyak ada 5 MOU di sini, ya kan. Nah, terkait juga dengan adanya pendampingan, ya kan, di situ. Banyak dari BUMN juga ada tadi ya disebutkan Betul. ya, BUMD dan juga pihak pemerintahan. Betul. Kalau untuk pemeliharaan di bidang BIN ini sendiri nih, kan lebih ke internal ya. Ya. Bagaimana nih menjaga harmonisasinya dengan bidang lain, terutama untuk ya kualitas SDM maupun sarana dan prasarana. Kalau untuk menjaga kualitas SDM, kita di sini kan Mbak, khususnya kalau untuk pegawai kita nggak usah sebutin lagi ya Mbak. Tapi Mas, kalau untuk seperti kami kemarin sudah ada penerimaan PPNPN. PPNPN itu sendiri pegawai pemerintah non pegawai negeri. Iya. Di situ kami menginginkan SDM yang mumpuni di mana setidaknya dia bisa menguasai komputerisasi, di mana zaman sekarang digital kita sangat membutuhkan itu. Alhamdulillah
kemarin penerimaan telah dilaksanakan. Kita menerima untuk 3 orang kemarin. Kalau untuk kebersihan lingkungan kantor, kita sama-sama menjaga. Untuk seluruh bidang, kita terus menggaungkan untuk sama-sama menjaga kebersihan. Baik, jadi tadi sudah dibilang ada era digital ya Bu ya. Kalau untuk dari Kejaksaan Oku Timur sendiri, sudah menerapkankah aplikasi digital seperti itu atau absensi ataupun masuknya gaji seperti itu ya Bu ya? Ya. Kalau untuk absensi kami sudah menggunakan digital Mbak, kami menggunakan mobile kejaksaan langsung pusat. Kalau untuk gaji berkala pun begitu, kita menggunakan yang namanya MySimKari. MySimKari itu digunakan untuk gaji, untuk kenaikan pangkat. Berarti itu sudah terkonek juga. Ya, Terkoneksi juga ya. Iya. Tadi untuk SDM-nya sendiri Pak, Ibu di lingkungan Kejaksaan Negeri Oku Timur sendiri kan juga menggaungkan tentang wilayah bebas korupsi loh, WBK. Tadi juga ada PNPB yang disetorkan. Nah, bagaimana nih untuk menjaga biar berjalan pada porsinya masing-masing? Kalau kami di bidang pembinaan ini Mas, kami kan selain kami untuk PNBP ini sendiri, selain kita mengandalkan dari uang rampasan, uang hasil lelang, dan sudah tadi disebutkan sama Pak Ali sendiri bahwa ada uang hasil dari pemulihan keuangan negara, begitupun dari uang pengganti mungkin dari bidang Pitsus. Ya, Itu nanti ke bidang pembinaan semua. Setelah di bidang pembinaan nanti kita kembali yang seperti saya bilang tadi, kita setorkan langsung disetorkan. Itu menjaga WBK tadi WBK, ya, Bu ya. iya. Nah Pak Ali, kalau misal masyarakat ingin melakukan pendampingan hukum, adakah dari JPN Oku Timur sendiri, bagaimana masyarakat ingin berkonsultasi? Kalau untuk masyarakat terkait dengan pendampingan hukum, misalkan ada terjadi sesuatu di luar, ya kan, ataupun mereka yang belum terjadi, ataupun dari OPD lainnya, ya kan. Nah, mereka mengajukan sendiri terkait dengan apa sih yang harus kita dampingi, ya kan. Nah, terkait dengan suatu kegiatan, ya kan, suatu pembangunan, ya kan. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu, ya kan, dari perencanaan terlebih dahulu harus kita lihat, harus kita dampingi, ya kan. Misalkan kalau perencanaannya sudah bagus, insya Allah akan menjadi hasilnya juga bagus, dan seperti itu, ya kan, di situ. Nah, tapi kalau dari masyarakat ingin, misal Pak, di mana ya masyarakat ingin? Kalau dari masyarakat, misalkan terkait dengan pelayanan hukum, ya kan, masyarakat ada keluhan apa, ya kan, di situ, ya kan, ataupun ada misalkan tersangkut hutang piutang, misalkan, nah kita ada namanya pelayanan hukum di sini, ya kan, entah itu kita melalui WhatsApp ataupun melalui Halo JPN, di situ aplikasi. Nah, atau masyarakat langsung bisa datang ke sini? Ataupun langsung datang ke sini, ya kan, keluhannya masyarakat nanti akan kami layani, ya kan, akan kami berikan, ya kan, solusinya terhadap untuk pelayanan terkait dengan bidang datun ini, ya kan, di situ. Gratiskah atau ada syarat tertentu? Oh, gratis. Ini yang untuk perlu ditekankan kepada masyarakat. Gratis. Novi ya, Pak? No. Jadi kalau masyarakat Oku Timur sendiri Pak, biasanya ingin berkonsultasi, masalah apa terkait? Biasanya terkait dengan hutang piutang, ataupun terkait dengan ada masalah keluarga, ya kan. Karena di bidang datun juga, ya kan, masalah perkawinan juga bisa. Sampai menyentuh ke pribadi begitu Pak ya? Iya betul, ya kan, di situ ada pembatalan perkawinan, itu bidang datun juga bisa. Pembubaran perusahaan pun juga betul, bisa. pembubaran perusahaan di situ. Kalau ya untuk kan? daerah Oku Timur sendiri, sengketa tanah sendiri seperti apa Pak? Banyakkah Kalau untuk di Oku Timur ini selama ini belum saya temukan, ya kan, terkait dengan sengketa tanah. Mudah-mudahan tidak ada, ya kan, nggak terjadi dengan di daerah-daerah lain di situ, ya kan. Karena dari kami juga berkoordinasi dengan dari OPD lain, ya kan, ataupun dari bidang aset, ya kan, apakah ada aset-aset daerah ini yang ada sama pihak ketiga, ya kan, di situ yang nantinya takut akan dikuasai selamanya oleh pihak ketiga itu. Baik, kalau dari Ibu Eka nih Bu, untuk closing statement singkat di bidang BIN, baik di internal maupun eksternal kepada masyarakat, silakan Ibu. Silakan disampaikan. Untuk bidang pembinaan sendiri, saya di sini sangat menghimbau kepada rekan-rekan sesama kerja untuk saling bahu-membahu membawa Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur maju, semakin maju.
ke depannya? Iya. Untuk eksternal Bu, pada masyarakat ingin mungkin bergabung di kejaksaan seperti apa nih? Untuk masyarakat yang berada di Oku Timur, bagi rekan-rekan semuanya yang ingin mengikuti tes CPNS, silakan membuka website Biropek Kejaksaan Negeri, Biropek Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sudah ada websitenya juga, jadi tinggal dibuka aja ya. Tinggal Nggak dibuka usah susah-susah. Kalau untuk Pak Ali? Silakan Pak Kalau Ali. untuk dari pihak Datun sendiri, dari bidang Datun, ya kan, kami menghimbau dari seluruh warga masyarakat nih, ya kan, yang ada keluhan terkait dengan bidang hukum, hubungi kami, ya kan, melalui WhatsApp dengan nomor 0821 7781 4974, ya kan, ataupun ya kan melalui aplikasi Halo JPN di situ, ataupun terkait dengan OPD lain, ya kan, yang terkait masih adanya, ya kan, pihak ketiga kelebihan bayar, jangan sungkan untuk melakukan pengiriman data ke kami, biar kami yang melakukan penagihan, ya kan, karena sampai saat ini, sampai di bulan Juni ini di periode 2023, ya kan, Kejaksaan Negeri Oku Timur itu sudah 69 SKK dengan OPD terkait, ya kan. Jadi ada 69 kegiatan di situ. Baik. Ataupun dengan pendampingan, ya kan, pendampingan kegiatan-kegiatan OPD lain, ya kan. Di situ kita ada 21 pendampingan kegiatan. Baik, jadi bisa langsung diminta berdasarkan Langsung surat bisa. kuasa khusus begitu Kuasa ya. khusus Terima itu. kasih Pak Ali Masuri, Ibu Sama-sama, Eka Ibu. Gustina Sama-sama. sudah memberikan kesempatan di pagi hari ini ya, Baik. segmen kita di kali ini. Dan kita akan berbincang lagi dengan bidang lain pastinya. Tapi kami akan kembali usai jeda pariwara. Pemirsa tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa, dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, dan kita sudah bersama dengan kedua kasih yang berbeda lagi ini, Ya. Rian. Langsung saja kita kenalan. Ini ada dari bidang tindak pidana umum. Assalamualaikum, ini ada Pak Arif Budiman SHMH. Waalaikumsalam. Ya, Kepada sehat Dek Pak Rian. Arif. Sehat Pak Sehat Arif. Dek Rian. Alhamdulillah. Berhubung deh, kita panggil Kak Wel. Karena udah lama kita kenal kan. Oh, siap. Dan di sebelah Pak Arif ada Ibu Indri Setiawati SHM yang selaku kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Assalamualaikum Ibu Indri, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya. Dan kita langsung saja nih Rian, Iya. karena Rian sudah Mengenal lebih dahulu begitu dengan Kak Arif Panggil ya. Kak ini. Dari ini memang sinergitas antara bidang pidana Siap. umum dan barang bukti dan Dan rampasan barang ya. rampasan. Nah, kalau dari bidang pidana umum mungkin pemirsa juga masih bingung ini, apa sih peran dan fungsi dari pidana umum sendiri, Kak Arif? Izin sebelumnya saya akan menerangkan di bidang tindak pidana umum, yaitu kami sebagai tindak pidana umum yaitu melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah ingkrah, kami langsung segera sesuai putusan pengadilan. Dan di tindak pidana umum juga kami membuat program, yaitu program sama istilah untuk penanganan penyusunan perkara terhadap orang dan harta benda dalam tahap penuntutan, pra penuntutan, eksekusi dan eksaminasi. Dan terhadap putusan bebas juga. Jadi di sana ada juga fungsi penuntutan di situ tetap ya, kemudian itu penetapan hakim atau putusan dilaksanakan gitu ya. Iya. Nah, yang mendominasi perkara pidana umum di bidang apa, Pak? Kalau sekarang di Oku Timur ini banyak pencabulan. Anak di bawah umur atau Anak di bawah umur. korban dan pelaku sama? Korban kebanyakan. Korban kebanyakan. Iya. korban, Iya. anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Baik. Kalau untuk apa namanya itu, mungkin Selain dari pencabulan sendiri? pencabulannya itu sudah didominasi perkara-perkara yang lain. Kedua maling Mhm. sama narkotika. Narkotika. Oke. Kalau pembunuhan sama apa? Tidak ada sama sekali. Oke, pelecehan Di Oku seksual Timur. pun ada di sini, Pak. Pelecehan seksual kemarin ada satu sih. Oke. Ya, Yang masih berjalan itu, Kak Arif, ya? masih berjalan. Masih berjalan. Baik, kalau kita ke Ibu Indri, nah tugas fungsi serta wewenang sebagai kasih dari pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sendiri itu seperti apa, Bu? Ya,
sesuai dengan namanya, jadi saya mengelola barang bukti baik itu dari perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus atau pitsus, dimulai sejak proses tahap 2 sampai dengan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Jadi kewenangan saya adalah mengelola barang bukti dan barang rampasan baik itu pidana umum maupun pidana khusus. Baik. Pengelolaannya seperti apa, Bu? Pengelolaannya Dari barang rampasan dan barang bukti tersebut. baik. Pada saat istilahnya itu selesai tahap 2, kita lakukan pendataan, pengelolaan data, terus di label sesuai dengan tahapan proses persidangannya. Kemudian dilakukan pemeliharaan sampai dengan itu ada petikan putusan. Oke. Bisa dicontohkan barang-barang rampasannya seperti apa dan juga barang-barang bukti? Seandainya itu barang kita anggap bernilai seperti emas atau uang atau misalnya jadi istilahnya nilai yang mempunyai nilai seperti BPKB, akta kelahiran, itu akan kita simpan di brankas. Sementara seperti kayak pakaian segala macamnya itu kita pisahkan di lemari-lemari khususnya. Dan bentuk pemeliharaannya seperti misalnya ada kendaraan segala macam, itu kita lakukan pemanasan misalnya dengan pemanasan mesin isi bensin segala macam kayak gitu. Tetap dilakukan pemeliharaan seperti Ya. itu agar nilai ekonominya tetap pada terjaga. Oke. Baik, kalau untuk di bidang pidana umum dalam penegakan hukumnya nih Kak Arif, tuntutan yang paling tinggi dilaksanakan di bidang pidana umum nih seperti apa? Tuntutan pidana umum yaitu paling tinggi narkotika. Masalah hukumannya? Iya. Iya. Berapa tahun itu? Ada sampai kemarin sampai 10 tahun. 10 tahun ya. Memang BB-nya juga di atas 10 gram lebih. Oke. Tapi untuk saat ini adakah yang hukuman berat lain seperti di atas 20 tahun ataupun juga seumur hidup seperti itu, Kak? Alhamdulillah belum ada. Belum ada ya. Iya. Berarti Oke. hukuman mati pun juga belum ada Belum di ada. sana Belum ya. ada. Nah, Baik. tapi untuk RJ kami selalu ada. Nah, RJ seperti apa yang sudah dilaksanakan di bidang Untuk pidana umum? di pidana umum baru tahun ini kami sudah mengajukan RJ 1 buah perkara dalam pasal 362, kerugiannya hampir 4.900.000 Oke. Pencurian. di Oke. siang hari. Nah, Di wilayah mana di ya? wilayah Oku Timur alhamdulillah telah berhasil juga. Hmm. Udah itu Oke. udah berhasil. Satu, Nah, oke. ya. Kalau untuk mungkin masyarakat awam juga belum terlalu banyak paham istilah administrasi yang ada Iya. di bidang pidana umum. Seperti hanya yang diketahui mungkin tahap 2 atau P21. Istilah lain yang diketahui mungkin bisa diinformasikan. Istilah lain tahap 2 yaitu P16. Ya. P16 yang dimaksud P16 yaitu surat perintah penunjukan jaksa untuk menangani suatu perkara. Oke. Oke, artinya setelah dapat dari penyidik begitu ya? Iya, Baru ditunjuk dari seorang jaksa gitu. seorang jaksa. Kemudian Apabila jaksa mengeluarkan P19 berarti petunjuk jaksa tolong dipenuhin. Berarti berkas perkara tersebut tolong dilengkapin. oke, dikembalikan begitu Dikembalikan untuk lagi. dilengkapi begitu Untuk ya. dilengkapin Oke. sesuai petunjuk jaksa. Kemudian Apabila penyidik sudah melengkapin, maka jaksa akan mengeluarkan P21 bahwa berkas tersebut telah dilengkapin. Oke. Dan diadakan tahap 2 berserta barang bukti dan tersangkanya dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Oku Timur. iya, setelah dari situ baru masuk ke proses persidangan Pengadilan, begitu iya, ya, betul. pengadilan ya. Nah, untuk saat ini, Kak, sidang masih online atau sudah offline? Untuk di Oku Timur masih online. Online ya. Iya. Dikarenakan Dikarenakan kenapa, Kak? COVID masih Masih. dan dari pihak dinas lapas kerutan belum bisa mengeluarkan surat untuk tahanan tersebut. Oke. Itu salah satu kendala juga itu, Iya. begitu Iya. ya. Kalau untuk posisi jarak, mungkin untuk beban pembuktian ini persidangan baik saksi maupun terdakwa yang jaraknya jauh-jauh, itu seperti apa Pak untuk koordinasinya? Kurang efektif karena terdakwa dengan saksi jaksa karena masih secara virtual. Jadi kurang efektif lah. Kurang jelas gitu Kurang ya. jelas, iya. Lagi untuk pembuktiannya ya. Iya. Oke. Baik, kita ke Ibu Ya. Indri Nirian. Adakah Bu barang bukti yang dimusnahkan? Oh, Kan biasanya kan ada yang bernilai yang akan dijual kembali di lelang seperti itu ya. Kalau untuk dimusnahkan sendiri ada nggak Bu? Kira-kira? Ada. Jadi kita kemarin di bulan Maret itu sudah melakukan pemusnahan
sebanyak 1 kali dari 2 kegiatan. Yang kedua ini akan kita laksanakan insya Allah di tanggal 22 Juli 2023 nanti bertepatan dengan HBA. Oke. Apa Bu yang dimusnahkan, barang apa? Kemarin 353 kosmetik, sekitar 25 itu pencuci muka, terus ada pakaian, sajam, narkotika berupa sabu sama ekstasi. Oke. Heeh. Dimusnahkan ya Bu ya. Iya. Kalau untuk yang dilelang sendiri, itu Dilelang. seperti apa Bu mekanismenya? Kalau dari bidang PB3R? Kalau dilelang kita tentukan dulu isanya hasil penilaian dari Dinas Disperindaknya. Setelah mendapat hasil taksir barang dari Dishub, seandainya itu nanti sekitar nilainya di bawah 35 juta, maka kejaksaan bisa melakukan penjualan secara langsung berdasarkan PMK nomor 10. Nah, seandainya itu di atas 35 juta, maka dilakukan lelang berdasarkan KPKNL. Baik, itu dari pihak ketiga ya Bu ya, Iya. KPKLL. Hasil lelang tadi baru nanti bisa dimasukkan untuk ke PNBP salah satunya ya. betul. Nah, dalam rangka untuk mungkin masyarakat yang objeknya atau harta bendanya yang dijadikan barang bukti, tapi memang itu peruntukan bukan untuk akhirnya dirampas ke negara, artinya dikembalikan begitu kepada masyarakat. Adakah program khusus jemput bola atau masyarakat yang ternyata yang harus melaporkan kepada pihak kejaksaan sini? Itu kita data biasanya. Nanti isanya barang-barang yang isanya sudah harus dikembalikan, sudah dibuatkan administrasinya, maka kita ada layanan antar barang bukti secara gratis, yang mana kita akan memilih isanya kayak gitu kan berdasarkan jumlah barang bukti yang ada sama jarak yang isanya ada, itu dipungutnya secara gratis. Tidak ada pembedaan dari isanya tipe barang bukti apa, itu tetap kita antarkan. Tetap dihantarkan secara gratis ya Bu? Secara gratis. Oke, berarti memang juga ada dari program Dari Oku Timur sendiri ya. dari bidang BB dan juga barang rampasan. Iya, kalau untuk rumah restoratif nih, Yes, Karif, seperti apa sih sebenarnya yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga kalaupun perkaranya ini tidak serta-merta langsung ke ujungnya terbuang. Nah, itu gimana tuh? Jadi kami masalah rumah RJ, jadi dari antara pihak korban dengan terdakwa harus kami datang ke kantor dan diadakan kesepakatan. Baik. Syarat-syarat RJ itu di Undang-Undang Nomor Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2020, syaratnya 1, adanya perdamaian, 2, ancaman di bawah 5 tahun, 3, kerugiannya di bawah 2.500.000 dan terdakwa belum pernah dihukum. Jadi syarat itu harus ikut semuanya. Nanti kami akan pertemukan kedua belah pihak untuk jalan terbaik supaya enggak dilanjutkan ke meja pengadilan. Oke, kalau itu rumah restoratif. Kalau rumah rehabilitasinya sendiri bagaimana Pak? Untuk sekarang udah berjalan juga, tapi belum ada yang di rehab sana. Belum ada sebagai pemakai. Masih rata-rata sebagai pengedar dan Pengedar, pelaku ya rata-rata pelaku. begitu ya. Apa namanya syarat dari restoratif justice tadi sudah disampaikan gitu ya. Sebenarnya masih berpeluangkah masyarakat yang gagal restoratif justice di kejaksaan tapi pas masuk ke proses persidangan ini juga dapat diberlakukan lagi? Kalau di kejaksaan alhamdulillah berhasil. Berhasil ya? Berhasil. Ini bahkan ada satu lagi juga nanti akan saya RJ-kan lagi. Perkara apa itu? Perkara 362 juga, Oke, pencurian ya. pencurian. Sepertinya banyak pencurian di sini, Bu ya. Iya. Dikarenakan apa itu Pak biasanya kalau bisa diselidiki? Karena Faktornya. faktor kira-kira apa dia niatnya, enggak tiba-tiba ada niat. Tiba-tiba dia niat mau melakukan kayak kemarin, dia habis ongkos. Melihat orang itu di warung nggak ada jaga, tiba-tiba langsung niat ngambil uang itu, nggak ada niat sama sekali. Jadi refleks aja dia mau ngambil Spontan, uang. seperti itu ya Pak Niat ya? tidak ada tapi ada ada kesempatan. Iya, Waspadalah. Waspadalah. Dan juga tadi kita lihat bahwa ada kasus pencabulan ya Pak Iya. yang paling dominan akhir-akhir ini. Itu dikarenakan apa? Apakah adanya mungkin faktor dari digital sekarang, anak-anak juga sudah bisa mengakses Ya. sosial media dengan sangat mudah atau seperti apa? Mungkin pengaruh dari medsos juga lah. Oke. Pengaruhnya ya. Iya. Dari era digital. Lingkungan sekitar gitu Lingkungan ya. sekitar atau gimana juga Karena kan. juga ada Iya. kesempatan tadi mungkin. Kesempatan ya. Bahaya juga Pak ya, nggak ada ongkos jadi langsung
berbuat seperti itu gitu ya. Baik, karena ini sangat Terbatas signifikan dan terbatas juga himbauan untuk bidang pidana umum kepada masyarakat terkait dengan menghindari kejahatan yang di wilayah Kabupaten Maluku Timur. Silakan Pak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Maluku Timur agar sangat memperhatikan karena perkara yang di Maluku Timur ini berjumlah sekitar dari bulan Januari sampai bulan Juni 2023 sekitar 70 berkas. Untuk itu kami mohon agar masyarakat harap berhati-hati terutama dalam kasus pencabulan banyak meningkat. Demikian saya ucapkan terima kasih. Kalau dari Ibu Indri sendiri mungkin ada himbauan pada pemirsa di rumah terkait bidang Ibu. Agar warga Maluku Timur ataupun warga Sumsel untuk tetap memantau di IG Kejaksaan Negeri Maluku Timur untuk dapat ikut penjualan langsung yang kami adakan yang diumumkan melalui medsos tersebut. Baik, kalaupun pengen melok lelang cek itu Bu ya, pajak langsung pantau di IG medsos dari Kejari Maluku Timur. Baik. Terima kasih ini Ibu Indri ya dan juga Pak Arif Arif. ya Siap, sudah sama-sama. memberikan informasi di sesi kedua ini di bidang pidana umum dan barang bukti serta rampasan. Kita akan kembali lagi pemirsa dengan dua bidang lainnya, tapi sudah yang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Iya. Dan kita sudah bersama dua narasumber yang berbeda lagi. Ini Rian dari bidang intelijen dan juga tindak pidana khusus. Betul sekali. Dan ini kita pengen tahu nih sinergitas antara bidang intelijen dan pidana khusus seperti apa. Langsung kita ke dua narasumber yang sudah berhadapan di sama layar kaca kita nih pemirsa. Baik. Ini ada Bapak Ahmad Arjansah Akbar. Apa kabar Pak Anca? Baik Ibu, baik. Sapaan akrabnya Pak Anca ya. Pak Anca. Anca, iya. Kita ke sebelah Pak Anca, ini ada Bapak Patar Daniel Panggabean SIM. Apa kabar Pak Patar? Baik juga. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nanti kita langsung dari Kemana nih? Pak Patar Daniel Panggabean ya. Iya. Panjang nih ya. Pak Patar aja lah ya. Pak Patar. Boleh. Oke. Oke lah. Dari kita coba di intelijen ini dulu nih. Sebenarnya kalau mungkin masyarakat pengen tahu fungsi dari intelijen kejaksaan terkhusus di Kejari Oku Timur seperti apa itu Pak Anca? Kalau di intelijen ini sebagai mata telinga pimpinan lah kalau dibilang orang di sini kan. Karena kita di sini sebagai supporting data terhadap seluruh seksi yang ada di Kejari Ogan Komering Ulu Timur. Jadi seksi pembinaan, Pitsus, Pidum, Datun dan juga PB3R. Kita yang supporting data dan jangan di sini kita melihat apa yang menjadi suatu kendala ataupun apa yang akan kita laksanakan nantinya gitu. Baik, itu kalau dari intelijen. Kalau dari Pak Patar sendiri Pak, tugas fungsi serta wewenang dari sebagai kasih tindak pidana khusus. Baik ya, jadi sebagai kasih Pitsus, jadi tugas dan fungsi Pitsus dalam hal ini di Kejari Oku Timur ini kami dari mulai melakukan pengumpulan data kurang lebih sama dengan Intel. Pengumpulan data, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian apabila ditemukan ada indikasi tindak pidana, maka kami akan menaikkan ke proses penyidikan. Kemudian setelah itu menetapkan tersangka, melimpahkan ke pengadilan untuk penuntutan, dan nggak sampai di situ saja, kita juga melakukan eksekusi. Ya. Eksekusi terhadap putusan pengadilan tadi. Jadi dari hulu sampai ke hilir kita. Seperti itu. Pembeda dengan pidana umum dan khusus ini apa Pak yang menjadi spesifikasinya? Kalau secara umum, pidana umum dan pidana khusus itu bisa kita bedakan seperti ini. Kalau pidana umum itu dia diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Nah kalau pidana khusus itu aturan-aturan lain atau undang-undang lain yang ada sanksi pidananya yang tidak diatur di KUHP seperti itu. Tapi untuk kejaksaan sendiri
tindak pidana khusus yang dapat kita tangani itu secara spesifik adalah tindak pidana korupsi. Sampai hari ini. Lebih ke spesifik. Lebih ke korupsi, ya. Tipikor ya. Ya. Karena saya pernah mendengar istilah hukum nih lex specialis Derogat lex generalis. Betul. Nah, itu dia. Susah ngapalin kalimat itu. Tapi untuk tahun ini, sepanjang tahun 2023, sudah berapa perkara Pak yang diselesaikan maupun yang sedang berjalan? Untuk tahun 2023 ini kita ada satu yang sedang berjalan dan akan segera putusan di Pengadilan Tipikor Palembang. Kemudian untuk penyelidikan ada satu, penyidikan ada dua. Nanti yang dua ini juga dalam waktu dekat itu kita akan segera limpahkan ke Pengadilan Tipikor di Palembang. Baik. Kalau untuk sidang kita masih online atau sudah offline Pak? Untuk sidang sekarang sudah kembali offline. Sudah kembali offline, jadi kami bersidang tetap di Pengadilan Tipikor di Palembang. Berarti langsung hadir ke Palembang begitu ya? Langsung hadir ke Palembang. Baik. Nah, ini tadi banyak proses sekali yang terdominasi tipikor, penyelidikan, penyidikan, sampai ke persidangan. Supporting data, kita pengen tahu ke intelijen, mekanisme atau cara kerja intelijen seperti apa Pak? Ya, memang di intelijen banyak sekali supporting data terhadap Pitsus, dan juga Pitsus juga setiap tindakan ataupun dari rangkaian penyelidikan, penyidikan selalu berkoordinasi dengan bidang intelijen dalam hal terkait untuk mengumpulkan data dan juga terhadap di lapangan. Di lapangan kayak kemarin juga kita telah melakukan penggeledahan, Pak ya. Penggeledahan kita supporting untuk melakukan pengamanan dan juga penggalangan terhadap kegiatan yang kita laksanakan di tempat kita geledah itu. Jadi jangan sampai sebelum kita melakukan geledahan itu jangan sampai ada bocoran. Tiba-tiba apa yang kita cari di sana nggak ada lagi, kan gitu. Maka itu kita dapat kita laksanakan dengan memang di Intel itu sifatnya rahasia kan, jadi nggak boleh ada yang tahu. Jadi untuk supporting datanya dari bidang Pitsus kita selalu memberikan dan juga selalu berkoordinasi. Untuk menjaga kerahasiaan data yang kemudian ini untuk dalam rangka penegakan hukum terkait dengan anggota sendiri maupun bidang-bidang lain yang akan melakukan seperti tadi pengamanan seperti apa Pak? Untuk mengetahui itu apakah rahasia ataupun tidak, maka di situ kita tidak semua, bahkan kita di seksi intelijen juga tidak semua yang di seksi intelijen kita beritahukan bahwa akan operasi apa yang nanti yang kita akan laksanakan. Ada rapat tertutup sendiri ya Pak ya? Tertutup sendiri kita. Oke, dari bidang Pitsus memintakan ke kita untuk melakukan support untuk pengamanan. Support pengamanan dalam hal itu kita langsung briefing kita apa yang langkah-langkah yang kita ambil untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, istilah lead pandal itu Pak. Di intelijen. Iya, itu kan ada lead, ada pam, ada regal. Jadi setiap ada penyelidikan, adanya suatu penggalangan, pengamanan, disitulah ruang lingkup di bidang intelijen untuk melaksanakan. Jadi itulah yang disebut orang itu mata telinga pimpinan tadi kan, semua lingkup pekerjaan yang ada di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, bidang intelijen wajib tahu apa yang akan dilaksanakan. Bahkan dari untuk program sosialisasi pun dari intelijen ya Pak sosialisasi ya? Kita yang laksanakan, Jaksa Masuk Desa, Jaksa Jaga Desa, masuk sekolah, Jaksa Menyapa, Jaksa sekarang Menyapa, ini juga itu di bidang intelijen. Baik, itu dia. Dan posisi untuk pengamanan untuk objek-objek atau proyek strategis, mengawali, mengedukasi kepada masyarakat, intelijen sampai turun ke bawah kan? Iya, di sini juga kita untuk mengenai pengamanan proyek strategis daerah PSD, di sini kita laksanakan dari tahun ke tahun, dan juga untuk di tahun ini juga kita ada 4 dinas yang kita laksanakan untuk melakukan pengamanan PPS, proyek strategis daerah. Di sini kita langsung turun ke lapangan. Kita turun ke lapangan, kita melihat apa yang dilaksanakan, kita mencocokkan dengan apa yang menjadi kontrak pelaksana itu kita laksanakan. Jangan sampai kita ini untuk meminimalisir, jangan adanya suatu kecurangan di dalam hal pelaksanaan. Makanya itu kita langsung turun ke lapangan mulai dari titik nol sampai dengan selesai kerjaan. Baik. Dari titik nol sampai selesai pengerjaan. Iya, berarti memang dikawal tuntas. Iya, dikawal tuntas. Nah, Pak Patar, kalau kita berbicara mengenai korupsi yang ada di Oku Timur sendiri itu seperti apa, Pak? Adakah indikasi-indikasi mungkin dari dinas-dinas yang sekarang sedang berjalan?
Atau penyelewengan dana desa mungkin? Kalau untuk modus atau tindak pidana korupsi di Oku Timur ini bervariasi ya. Dari mulai ya tadi seperti disebutkan tadi, ada juga terkait dengan pengelolaan dana desa ada, kemudian juga dalam pembuatan sertifikat PTSL juga ada. Kemudian yang terbaru ini ya tentang pengelolaan dana hibah untuk Bawaslu juga ada. Jadi cukup bervariasi sih. Kalau di bidang pidana umum kan ada istilah restoratif justice begitu ya. Di Pitsus diberlakukankah atau tidak? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau di Pitsus itu kita tidak mengenal restoratif justice karena di Pitsus itu kita kan menghitung melihat kerugian keuangan negara. Kan? Sehingga yang kita kedepankan di Pitsus adalah meminimalisir terjadinya kerugian keuangan negara. Nah, salah satu caranya dengan berkoordinasi dengan intelijen. Ketika kami melakukan penyelidikan, sampai ke penyidikan, kita kan sudah memprofil calon tersangka ini. Kemudian kami akan berkoordinasi dengan Intel untuk melacak aset-aset dari si tersangka ini. Sehingga nanti ketika dia sudah diputus bersalah dan diwajibkan untuk membayar uang pengganti, dia tidak memindahkan aset-asetnya. Aset-aset milik dia tidak berpindah dan dapat kita rampas untuk meminimalisir kerugian keuangan negara tadi, seperti itu. Oke, pengalihannya yang dimaksud tadi mungkin ke arah tindak pidana pencucian uang begitu ya? Nah, berbeda. Kalau pencucian uang, iya bisa juga seperti itu. Pencucian uang itu kan artinya dia menyamarkan harta yang dia peroleh dari tindak pidana. Kan? Tindak pidana itu predikat crime-nya itu kan bisa macam-macam. Cuman kalau di sini kita kan bicara tindak pidana korupsi ya, seperti itu. Jadi ada indikasi juga dikhawatirkan untuk mengalihkan koordinasinya dengan Intel betul begitu ya. Sekali. Dan peranan dari Pitsus sendiri Pak untuk mencegah tindak pidana korupsi itu seperti apa? Kalau dibilang mencegah agak sulit ya, karena Pitsus ini kan lebih ke penindakan represifnya ya, bukan di preventifnya. Tetapi kita kan tetap juga berusaha dalam berbagai kesempatan apabila ada diundang sebagai narasumber dalam BIMTEK, kita tetap selalu menyampaikan saran kisi-kisi kepada masyarakat supaya dalam mengelola segala sesuatu yang bersumber dari keuangan negara itu tidak diselewengkan, seperti itu. Kalau dari Intelnya sendiri Pak, seperti apa peranannya? Kan ini bentuk preventif dari bidang intelijen. Kalau di bidang Intel ya pencegahan, gitu ya. Berbeda dengan dari Pitsus tadi merupakan suatu penindakan. Akan tetapi kalau di bidang intelijen pencegahan, makanya di situ sering kita melakukan penyuluhan hukum, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, kita penyuluhan ke kecamatan, kita penyuluhan ke kabupaten. Disitulah tindakan kita di seksi intelijen untuk dalam hal untuk melakukan pencegahan. Ya, kadangkala kita juga sudah melaksanakan itu, kan tetapi masih juga ada yang salah, masih dalam hal untuk tertib administrasi dan juga dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut. Ada peluang nggak Pak, misalnya untuk tadi pencegahan, kemudian kalau sudah terlanjur melakukan tindak pidana itu diberikan ruang dan waktu untuk misalnya ada kerugian ini dikembalikan kepada negara terlebih dahulu sebelum diproses kepada peradilan. Iya, untuk mengenai kerugian negara kita melihat di situ apakah besaran untuk mengenai kerugian juga, dan juga kalau memang ada indikasi suatu tindak pidana dari bidang intelijen juga support data untuk sprint lead ke bidang Pitsus untuk ditindaklanjutin. Kalau di Pitsus bagaimana? Ada waktunya yang diberikan? Misalnya ada temuan begitu. Ya, waktu 60 hari. Ya, memang ada beberapa aturan seperti kata Pak Kasintel tadi, kita akan melihat dulu ya besarannya berapa gitu. Kalau memang tidak terlalu besar dan juga masih dapat dilakukan pengembalian, mungkin kita akan kedepankan itu dulu sebelum kita masuk ke tahapan represif berikutnya, seperti itu. Jadi kita lihat dulu besarannya, kemudian juga kita lihat PMH-nya seperti apa, perbuatan melawan hukumnya, adakah kesengajaan, karena nggak selalu perbuatan tipikor itu didahului dengan niat atau kesengajaan, ada juga karena keawaman, seperti itu. Berarti dari ada indikasi maladministrasi juga yang berakibat seperti itu ya? Betul. Tapi untuk sepanjang tahun 2023, berapa Pak nominal uang pengganti yang sudah masuk ke dalam kas negara sendiri? Untuk sepanjang tahun 2023 ini kita
belum ada, tapi kita ada sekitar 30 juta yang dititipkan untuk uang pengganti yang sekarang sedang berproses di pengadilan. Dari 284 itu sudah ada 30 juta yang kita terima untuk dititipkan sebagai uang pengganti. Seperti penyelamatan uang negara Ya. bisa masuk 30 juta. Iya, terakhir penasaran Pak, di Kabupaten Oku Timur nih, ini Pak Anca selaku intelijen, masih adakah ini oknum tersangka ya, yang kemudian ini masih ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pencarian begitu? Mungkin bisa diinformasikan. Oh, kalau untuk sekarang ini belum ada, belum ada yang untuk ditetapkan DPO ataupun yang sudah melakukan dia juga sebagai DPO, belum ada di Oke, sini. kalaupun ada tetap dikejar Pak ya. Walaupun ada nanti kita kejar nanti. Baik, singkat Pak, ini udah mau di penghujung kegiatan segmen ini, apa akan ada himbauan dari Closing Pak Anca? statement dari Pak Anca selaku Kepala Seksi Bidang Intelijen. Silakan. Terima kasih kami dari Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur mengharapkan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal bekerja, dalam hal melaksanakan kegiatan yang menyangkut mengenai keuangan negara, sesuaikan dengan tupoksi masing-masing, jangan sampai adanya suatu kesalahan, adanya suatu kesengajaan yang menimbulkan suatu kerugian negara yang akan mengakibatkan perekonomian kita menjadi lemah. Oke, baik. Kalau untuk Pak Patar sendiri Pak, silakan Pak, adakah closing statement ataupun himbauan kepada masyarakat terkait bidang Pitsus? Tadi sudah disampaikan sama Pak Kaisang. Mungkin saya singkat saja kepada masyarakat Oku Timur agar bisa lebih mengenali hukum dan menjauhi hukuman, seperti itu saja. Kalau masih tidak kenal, kayak berhadapan dengan saya, kata Pak. Terima kasih Pak Anca, selaku Kasih Intelijen Dan juga Kejari Pak- Oku Timur, dan juga Pak Patar ya, sudah memberikan informasi, edukasi, dan juga banyak sekali tugas fungsi yang Wawasan sudah juga. dijalankan. Dan Alhamdulillah Oku Timur semakin kesini semakin lebih baik. Ya, lebih mengenal hukum pastinya dari masyarakatnya sendiri. Dan jauhi hukuman. Terima kasih untuk pemirsa PAL TV yang sudah bergabung bersama kami di program Jaksa Menyapa. Saksikan terus hanya di PAL TV, memang punyo kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Mal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.